Ya pemirsa, tadi sudah bahkan dikatakan oleh Pak Tarto, dampak dari El Nino ini bahkan nanti bisa dirasakan sampai bulan Maret efeknya. Saya boleh minta tanggapan dari Pak Andi. Tadi juga Pak Tarto mengatakan berbicara dari sisi produktivitas petani. Salah satu permasalahannya adalah ternyata bahkan subsidi pupuk ini sudah berkurang. Ini sebenarnya realitanya bagaimana ini Pak Andi? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara pertanian, memang kita harus mencarikan solusi hulu ke hilir, Pak. Harus bicara dua-duanya ya. Oke. Hulunya ini kita melihat bahwa banyak permasalahan, ya Pak ya, sarana dan prasarana. Terutama pupuk subsidi untuk petani kecil, Pak ya. Itu kan yang mempunyai lahan 2 hektar ke bawah. Ini selama 5 tahun terakhir, subsidi pupuk mengalami penurunan 10 triliun. Kemarin dalam rapat Banggar saya jelas protes kepada Menteri Keuangan, kenapa subsidi untuk pertanian yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kita di masyarakat, Pak ya, krisis pangan, kemudian juga penyerap tenaga kerja, kenapa subsidinya dikurangi terus? Ya kan, sementara subsidi yang lainnya menurut kami tidak terlalu mendesak itu yang diberikan, satu. Yang kedua, kita melihat bahwa anggaran Kementerian Pertanian Pak Tarto, hanya 14 triliun Pak, dulu 2018 saya di Komisi 4 periode kemarin 32 triliun. Jadi mengalami penurunan 50% anggarannya Pak. Dan ini anggaran sebenarnya dikhususkan untuk petani kecil Pak. Misalnya untuk irigasi tersiernya, kemudian perbaikan sumber-sumber air, kemudian pupuk subsidi. Jadi saya melihat memang antara semangat pemerintah dengan kebijakan anggaran nggak nyambung. Ya kan, terutama masalah subsidi pupuk. Kalau kita lihat kebutuhan subsidi pupuk Pak dari usulan semua kabupaten, kebutuhan kita 70 triliun. Ini sekarang tingkat 24 triliun. Jadi pasti terjadi kelangkaan. Bagaimanapun caranya Pak ya, pasti terjadi kelangkaan. Jadi alasannya kenapa Pak bisa sampai terjadi seperti ini? Jadi sebenarnya pemerintah menganggap bahwa selama ini pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Menurut saya bukan gitu caranya. Ya dicari masalahnya di mana. Pakai kartu tani kemarin nggak efektif juga gitu ya. Nah pasti harus cari cara bagaimana mengurangi kebocoran-kebocoran tadi. Tapi tidak mengorbankan kepentingan secara umum. Karena pada ujungnya pasti akan menyebabkan produktivitas menjadi menurun Pak. Kalau produktivitas menurun, ya sekarang kita rasakan terjadi gabah tadi yang mulai langka gitu ya, karena tidak cukup akhirnya beras menjadi naik. Yang ujung-ujungnya nantinya pada ujungnya kita juga akan import lagi. Ya kan pada import itu kan jalan terakhir ya untuk stoknya cadangan beras pemerintah. Jadi sekali lagi saya mengatakan selama ini saya sampaikan bahwa harus ada kebijakan anggaran yang jelas berpihak kepada kepentingan petani kita. Ya kan itu 108 triliun Pak anggaran ketahanan pangan kita. Untuk yang betul-betul langsung ke petani nggak sampai 50 triliun Pak. Kita melihat bahwa selama ini anggaran ketahanan pangan banyak untuk pembuatan waduk-waduk atau bendungan besar. Yang menurut kami oke, tapi sebenarnya lebih penting lagi bagaimana memperbaiki bendungan yang ada Pak Tarto. Ya sekarang kan banyak bendungan besar ini yang tidak maksimal lagi debit airnya karena tidak diuruk, tidak diangkat sedimentasinya gitu. Nah sumber-sumber air pada hari ini sebenarnya bisa lebih efisien Pak dengan sumur dalam ya Pak ya, dengan pompa air yang dinaikkan dari sungai ke sawah Pak. Jadi tidak perlu memerlukan anggaran yang besar. Jadi sebenarnya tinggal pemerintah sekarang bagaimana kita memperbaiki dulu hulunya nih. Ya kan pupuk, ketersediaan pupuknya, sarana prasarananya, baru berbicara nanti di hilirnya. Hilirnya adalah harga yang di HPP tadi Pak. Kalau ini kita lakukan keduanya pasti pada ujungnya adalah kesejahteraan daripada petani kita gitu. Jadi kalaupun produksinya meningkat tapi harganya nggak kita lindungi dengan HPP Pak, ya nggak bisa juga. Jadi sekali lagi saya mengatakan tadi bahwa harus melindungi kepentingannya petani, tapi konsumen juga harus kita lindungi. Jadi kita cari titik keseimbangannya gitu. Itu tugasnya pemerintah dan bersama DPR tentunya gitu. Dan saya berharap Bulog ini tugasnya kan jelas stabilisasi harga ya, jelas Pak ya. Bagaimanapun caranya, bagaimana menstabilkan harga ini, jangan sampai naik terus ini karena pasti juga inflasi pada akhirnya nanti kemudian orang-orang prasejahtera atau yang menengah ke bawah ini akan kesulitan perilaku hidupnya gitu ya. Yang kedua pasokan, benar tadi kita setuju misalnya impor karena supaya kita punya stok. Negara harus punya stok Pak. Kalau tidak ya gimana terjadi krisis Pak ya atau tidak ada barang dari luar? Bagaimana? Ini beras ini kan sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Jadi cadangan neraca beras kita ini betul-betul harus kita jaga dan harus tersedia dan harganya juga harus terjangkau seperti itu Mbak Gita. Ya. Bu Feby langsung saja ini tadi dikhawatirkan dampaknya ini sampai bulan Maret. Jadi dari kesiapan sendiri sebenarnya seperti apa? Bahkan tadi Pak Tarto mengatakan seharusnya ada bantuan juga bahkan diberikan. Ya, kami sudah menerima penugasan bantuan dan mungkin bulan depan kita bagikan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat ya. Jadi nanti 200.000 ton per bulan yang kita gelontorkan berarti kan kalau 3 bulan 600.000. Kemarin pada saat bantuan pangan pertama tahap pertama di tahun 2023 itu kalau nggak salah bulan Maret, April, Mei kalau nggak salah ya. Itu
terbukti setelah kita bagikan kan bahkan tidak ada, untuk inflasi beras tidak ada ya. Jadi harga cukup stabil. Ya kita berharap lah mudah-mudahan nanti dengan kita bulan depan membagikan bantuan pangan ini harga stabil. Lalu tadi masalah stok beras sekali lagi Bulog sudah memperhitungkan dan pemerintah juga sudah memperhitungkan neraca beras sampai akhir tahun dan sampai mungkin awal tahun depan persiapan nanti panen berikutnya di panen rendeng berikutnya itu adalah untuk bantuan pangan tadi 600.000 juga sudah kita perhitungkan dengan operasi pasar setiap hari dengan kondisi begini sudah kita perhitungkan sehingga stok akhir yang diamanahkan oleh Badan Pangan 1,2 itu sudah kita perhitungkan dan kita jaga karena kita memang sesuai perbadan yang perbadan nomor 12 untuk CPP beras sendiri memang Bulog diminta untuk menyelenggarakan 2,4 juta ton beras dengan stok akhir 1,2. Nah ini yang kita perhitungkan termasuk penugasan bantuan pangan tadi dan mudah-mudahan bantuan pangan ini sedang kita persiapkan sudah ada surat penugasannya bulan depan sudah dibagikan. Jadi satu keluarga itu 10 kilo Mbak selama 3 bulan. Baik. Adakah kemungkinan untuk menambah kuota impor beras lagi Bu sejauh kalau ini? kita kan namanya operator nanti pemerintah yang sudah menghitung. Yang pasti sekarang yang sudah ditugaskan 2 juta kita laksanakan sebaik-baiknya dan sampai Desember kita akan selesaikan. Baik. Kita juga akan minta tanggapan tentunya dari pelaku pasar dan juga Pak Tarto tapi usai jeda pemirsa Indonesia Business Forum segera kembali.